Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 8 Pendidikan Bahasa Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adi Suhadi dengan NPM 201303163 beserta beberapa rekan diantaranya yaitu Anggun Lestari dengan NPM 201303111. Lalu ada Marcella dengan NPM 20130310003 dan Desti Ferani dengan NPM 20130311035. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan proses pembentukan kata, berimbuhan, ulang, dan majemuk. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian kata. Kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata merupakan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, namun umumnya kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, klausa, atau kalimat. Berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi beberapa di antaranya yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan dan diisi oleh rekan-rekan kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Selanjutnya ada macam-macam kata berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kata dasar. Kata dasar adalah kata yang menjadi dasar pembentukan atau dapat dikatakan sebagai kata yang belum mendapatkan imbuhan. Ciri-ciri dari kata dasar yang pertama, di dalam kata dasar tidak terdapat imbuhan. Yang kedua, tidak terdapat perulangan kata. Yang ketiga, tidak terdapat kata dasar lain. Yang keempat, tidak terdapat persenyawaan kata. Contohnya duduk, datang, makan, dan minum. Di sini dapat diartikan bahwa kata dasar merupakan kata yang menjadi dasar pembentukan dari kata majemuk, kata ulang, dan kata berimbuhan. Selanjutnya yang kedua ada kata turunan atau kata imbuhan. Kata imbuhan adalah kata yang sudah berubah bentuk dan maknanya. Perubahan ini terjadi karena kata-kata tersebut sudah diberi awalan, akhiran, sisipan, ataupun awalan akhiran. Yang pertama ada awalan atau disebut juga dengan prefiks. Contoh katanya adalah sapu berubah menjadi kata menyapu. Yang kedua ada sisipan atau disebut juga dengan infiks. Contoh katanya adalah kata suling berubah menjadi seruling. Yang ketiga ada kata akhiran atau disebut juga dengan sufiks. Contoh katanya adalah kata dengar berubah menjadi kata dengarkan. Yang keempat adalah kata awalan akhiran atau yang disebut juga dengan konfiks. Contoh katanya adalah kata tulis berubah menjadi kata menuliskan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kata ulang dan kata majemuk. Kata ulang adalah kata-kata yang mengalami proses pengulangan atau reduplikasi, disebut juga dengan kata ulang. Proses pengulangan yang terjadi pun bermacam-macam, misalnya pengulangan secara utuh atau murni, pengulangan bunyi kata, pengulangan sebagian kata, pengulangan kata semu, dan pengulangan kata berimbuhan. Yang pertama ada dwilingga atau pengulangan kata secara utuh atau murni. Dwilingga merupakan reduplikasi pada kata ulang utuh yang terjadi pada semua atau keseluruhan kata. Contohnya seperti anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, rumah-rumah, dan sebagainya. Yang kedua ada dwipurwa atau kata ulang sebagian. Dwipurwa merupakan kata ulang sebagian yang proses pengulangan terjadi pada sebagian kata, biasanya terjadi pada bagian awal kata. Contohnya seperti tetangga, tetua, lelaki, sesaji, leluhur, dan sebagainya. Yang ketiga ada kata ulang semu. Kata ulang semu merupakan reduplikasi pada kata ulang semu yang terjadi pada kata dasar yang sebenarnya bukan
hasil reduplikasi itu sendiri. Perbedaannya dengan kata ulang utuh adalah kata yang direduplikasi tidak akan memiliki makna jika dipisah. Contohnya seperti laba-laba, kura-kura, orong-orong, empek-empek, kupu-kupu, ubur-ubur, dan yang lain-lain. Selanjutnya yang keempat ada kata ulang berimbuhan. Kata ulang perimbuhan merupakan pengulangan yang terjadi dengan menambahkan imbuhan pada unsur kata pertama atau unsur kata kedua. Contohnya seperti tarik-menarik, bermain-main, bersenang-senang, melihat-lihat, berandai-andai, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kata ulang berubah bunyi. Kata ulang berubah bunyi merupakan reduplikasi bentuk yang terjadi akibat pengulangan bunyi pada unsur pertama maupun unsur kedua dalam kalimat. Contohnya seperti gerak-gerik, sayur-mayur, warna-warni, teka-teki, sayur-mayur, utak-atik, dan yang lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada kata majemuk. Kata majemuk merupakan proses pembentukan kata melalui penggabungan dua buah kata yang menimbulkan suatu kata baru. Permajemukan kata juga dapat diartikan sebagai proses penggabungan kata dengan kata kata dengan pokok kata atau pokok kata dengan pokok kata yang menghasilkan makna baru secara khusus. Penggabungan kata dengan kata misalnya pada kata rumah sakit. Kata majemuk dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, pembedaan kata majemuk berdasarkan cara penulisannya. Yang pertama ada kata majemuk senyawa. Kata majemuk senyawa adalah kata majemuk yang cara penulisannya dirangkaikan seolah-olah telah melebur menjadi satu kata baru. Misalnya matahari, hulu balang, bumi putra, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua ada kata majemuk tidak senyawa. Kata majemuk tak senyawa adalah kata majemuk yang cara penulisan morfem-morfem dasarnya tetap terpisah. Contohnya seperti sapu tangan, kumis kucing, dan cerdik pandai. Kemudian yang kedua, pembedaan kata majemuk berdasarkan kelas skala pembentukannya. Berdasarkan kelas kata pembentukannya, kata majemuk dapat dibedakan menjadi yang pertama ada kata majemuk yang terdiri atas kata benda ditambah kata benda. Misalnya kapal udara, anak emas, sapu tangan, dan yang lain-lain. Yang kedua ada kata majemuk yang terdiri atas kata benda ditambah kata kerja. Misalnya kapal terbang, anak pungut, dan meja makan. Kemudian yang ketiga ada kata majemuk yang terdiri atas kata benda ditambah kata sifat. Misalnya orang tua, rumah sakit, dan pejabat tinggi. Kemudian yang keempat ada kata majemuk yang terdiri atas kata sifat ditambah kata benda. Misalnya panjang tangan, tinggi hati, dan keras kepala. Yang selanjutnya ada kata majemuk yang terdiri atas kata bilang ditambah kata benda. Misalnya panca indera, dwi warna, dan sabta marga. Selanjutnya kata majemuk yang terdiri atas kata kerja ditambah kata kerja. Misalnya naik turun, keluar masuk, dan pulang pergi. Yang terakhir kata majemuk yang terdiri atas kata sifat dan kata sifat. Contohnya tua muda, cerdik pandai, dan besar kecil. Kemudian yang terakhir, pembedaan kata majemuk berdasarkan hubungan kata pembentukannya ditinjau dari segi hubungannya. Kata majemuk tersebut dapat dibedakan menjadi yang pertama, kata majemuk yang morfem. Pertamanya merupakan awalan perfiks seperti prasarana, prasejarah, dan tanadil. Kemudian yang kedua ada kata majemuk morfem yang pertamanya merupakan pangkal kata seperti rumah sakit, kapal udara, dan meja belajar. Kemudian yang ketiga ada kata majemuk yang morfem keduanya merupakan pangkal kata seperti mahasiswa, bumi putra, dan purbakala.
Selanjutnya yang terakhir ada kata majemuk morfem. Pertamanya mempunyai hubungan sederajat dengan morfem keduanya, seperti naik turun, besar kecil, pulang pergi, dan sanak saudari. Selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh kata majemuk. Nah, di dalam contoh-contoh ini terdapat 3 kalimat majemuk. Pertama, kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara ini penggabungan 2 kalimat tunggal dan tiap-tiap unsur-unsurnya mempunyai kedudukan setara. Jadi, kalimat ini terdiri dari 2 klausa atau kalimat yang sifatnya sederajat atau sama, sehingga kedua klausa ini bersifat koordinatif dan dapat berdiri sendiri tanpa adanya kata hubung. Nah, tapi kalau pakai kata hubung juga bisa. Contohnya itu kayak saya akan datang ke rumahmu sekarang atau nanti malam. Terus yang kedua, dia baik hati dan suka menolong. Nah, dari kalimat ini didapat bahwa dia sangat baik hati. Yang kedua, klausa kedua yaitu suka menolong. Jadi kedua klausa ini digabungkan dengan satu konjungsi yaitu dan. Dia sangat baik hati dan suka menolong. Oke, selanjutnya yaitu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat ini adalah memperlihatkan berbagai jenis hubungan semantis antara klausa yang membentuknya. Jadi kalimat majemuk bertingkat ini kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat atau kadang nggak sama maknanya. Artinya kedua klausa tidak dapat berdiri sendiri. Nah, kemudian contohnya, saya mengerjakan pekerjaan itu sampai larut malam. Itu klausa pertama. Klausa keduanya, besok pagi dapat mengumpulkannya. Nah, jadi dari kedua klausa ini, mereka ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada konjungsi yang menyertainya, yaitu kata agar, konjungsi agar. Jadi kalau digabung, saya mengerjakan pekerjaan itu sampai larut malam agar besok pagi dapat mengumpulkannya. Ada juga nih contoh kedua yaitu yang klausa pertama, Sinta sering terlambat ke sekolah. Klausa kedua, rumahnya jauh. Nah, dari klausa yang pertama kedua ini, kalau digabung tanpa adanya konjungsi itu nggak masuk akal. Jadi bertingkat kalimat majemuk termasuk kalimat majemuk bertingkat. Jadi kalau digabungkan, Sinta sering terlambat sekolah karena rumahnya jauh. Itu. Kemudian yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran kalimat yang hubungan antara pola-pola kalimat itu ada yang sederajat, ada yang bertingkat. Jadi kalau kalimat majemuk campuran ini kok sederajat sih? Campuran dari kalimat majemuk setara dengan kalimat bertingkat. Nah, contohnya nih contohnya setelah saya bangun tidur, saya mandi, berganti pakaian, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Nah, dalam kalimat majemuk ini lebih dari 2 klausa. Contohnya nih, setelah saya bangun tidur, klausa pertama. Keduanya, saya mandi. Ketiga, berganti pakaian. Klausa keempat, sarapan. Klausa kelima, berangkat ke sekolah. Nah, jadi konjungsinya itu lalu yang menyatakan waktu. Jadi kalau digabung, setelah saya bangun tidur, saya mandi, berganti pakaian, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Kemudian ada contoh lagi yaitu klausa pertama, aku bermain bola di lapangan berdebu. Klausa kedua, Yunus bermain bola di lapangan berdebu. Klausa ketiga, Raka bermain bola di lapangan terbuka. Klausa keempatnya, hujan deras turun seketika. Nah, kalimat majemuk campurannya yaitu aku, Yunus, dan Raka tetap bermain bola di lapangan berdebu meskipun hujan deras turun seketika. Nah, dari materi yang udah kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata adalah suatu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem.
Kata merupakan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Misalnya kata menangis, itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya konjungsi. Kemudian umumnya kata terdiri dari satu akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Nah, gabungan kata-kata dapat membentuk frasa, kalimat, klausa. Kemudian berdasarkan bentuknya, kata bisa digolongkan menjadi kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Nah, dari masing-masing jenis tersebut, mereka memiliki fungsi dan pemahaman yang berbeda. Sekian presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.